Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita hadir di majelis ini. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Bayan min Qasasil Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan memberikan pahala kepada kita semua dan mengangkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwah yang Allah muliakan, kita sebenarnya akan bahas kisah Nabi Sulaiman, ya, kisah baru, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, dan ini satu sebelum terakhir dari kitab ini, karena habis kisah Nabi Sulaiman masuk ke kisah Nabi Zakaria. Selesai insyaallah kita akan bahas kitab baru tentang kisah para nabi dan rasul dari kalangan ulul azmi, insyaallah taala. Sebelum kita memasuki kisah Nabi Sulaiman, ada sedikit yang belum Anda bahas kemarin tentang faedah yang kelima, ya. Faedah yang kelima dari kisah Nabi Daud, di mana di halaman ke-523 disebutkan ittiba'ul hawa sababun likulli syarr. Mengikuti hawa nafsu itu merupakan sebab bagi semua keburukan. Jadi semua kejelekan, semua keburukan itu akibat dari mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Nabi Daud di surat Shad ayat 26, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka berhukumlah, jadi menghukumi manusia itu, kata Allah, dengan al-haq, dengan kebenaran. Putuskan perkara manusia dengan hak. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah ila akhirih. Ya, di sini sampai sebutkan innal ladzina yadilluna an sabilillah, ya. Nah, di sini ikhwan yang Allah muliakan, kita mendapatkan pelajaran bahwa mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan orang, memalingkan orang dari mana? Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi Daud untuk apa? Untuk
berhukum dan memutuskan perkara manusia dengan benar. Jangan ikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, di sini ikhwan yang Allah muliakan disebutkan oleh Syekh, "Atadruna limadza yuhlikul hawa sahibahu idza tabi'ahu?" Tahu tidak kenapa hawa nafsu itu bisa menghancurkan, bisa membinasakan orangnya? Orang yang punya hawa nafsu itu bisa binasa kalau orang itu mengikuti hawa nafsu. Nah, ada beberapa hal disebutkan di sini, ada 3 ya. Yang pertama, li'anna ittiba'al hawa yamna'u sahibahu minal istijabati lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti hawa nafsu itu menghalangi orang dari memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ya, yang memalingkan orang dari memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya adalah apa? Karena hawa nafsunya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 50 Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Kalau mereka tidak memenuhi panggilanmu, ketahuilah mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang tidak mengikuti Allah, tidak menerima panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti orang ini mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Kata Allah, siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki, tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Nah ini ya. Jadi mengikuti hawa nafsu ini bisa memalingkan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat yang kedua alasannya ya. Li'anna ittiba'al hawa yamna'u sahibahu min iqamatil adli wal tizamihi. Karena mengikuti hawa nafsu itu bisa menghalangi orang dari menegakkan keadilan, dari beriltizam. Jadi orang melakukan kecurangan, kezaliman itu karena mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-135, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Janganlah mengikuti hawa nafsu sehingga kalian enggak bisa adil. Jadi kalau ngikutin hawa nafsu nanti enggak bisa adil. Kalau ingin adil jangan ikuti hawa nafsu. Fala tattabi'al hawa an ta'dilu. Jadi kau bisa adil kalau tidak mengikuti hawa nafsu. فالذي يمنع القاضي من العدل في حكمه هو اتباع الهوى. Yang menghalang-halangi hakim, qadhi, berlaku adil karena mengikuti hawa nafsu. Ini kata Syekh. Jadi hakim menghukumi orang, perkara orang tidak adil karena ngikutin apa? Hawa nafsu. والذي يمنع الرجل المتزوج بأكثر من امرأة والعدل بينهن هو اتباع الهوى. Yang membuat orang tidak adil dalam poligami karena mengikuti apa? Hawa nafsu. Lihat, di sini disebutkan والذي يمنع الرجل يتزوج المتزوج بأكثر من امرأة. Jadi ada orang poligami, nikah lebih dari satu. Orang ini enggak adil. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Mungkin nikah yang keduanya lebih cantik misalkan, ya. Kemudian condongnya yang kedua saja. Istri tuanya disia-siakan misalkan. Atau dibalik, nikah istri tua diperhatikan, istri muda nggak diperhatikan. Ketemunya seminggu sekali misalkan. Nggak dibagi rata, nggak dibagi adil.
Karena apa? Hawa nafsu. Ketemunya cuma siang doang. Ini juga karena apa? Hawa nafsu. Orang nikah tanpa wali karena apa? Hawa nafsu. Ada tuh menikah tanpa wali dengan hawa nafsu. Parahnya bilang kan ada ulamanya yang bolehkan. Ya katanya ada mazhab seperti mazhab Hanafi. Dinisbatkan ke mazhab Hanafi bahwa wanita itu bisa nikah tanpa wali. Ini pakai apa tuh? Hawa nafsu. Rasul SAW berkata apa? La nikaha illa biwali. Enggak ada nikah kecuali dengan wali. Ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahu batil, fa nikahu batil, fa nikahu batil. Wanita mana saja nikah tanpa wali, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Ada lagi nikah dengan janda. Katanya janda enggak perlu wali. Itu. Ini juga hawa nafsu. Itu. Jadi nikahnya di mana? Nikahnya di hotel. Ya, ketemu sudah sama janda berduaan doang, nikah katanya. Tidak ada wali, tidak ada saksi. Kemudian mengatasnamakan Islam lagi parahnya. Ya, ini hawa apa? Hawa mesum. Ya, hawa nafsu. Tayyib. Walladhi yadfa'u katsiran al-aba'i ila 'adami al-'adl bainal awlad wa muhabati ba'dihim ala ba'd huwa ittiba'ul hawa. Yang membuat orang tua enggak adil perlakuannya terhadap anak-anak, sayang sama salah satu anaknya dan dipertontonkan, dilihatin ke anak-anak yang lainnya. Ini sayang sama A saja, yang lain sampai cemburu. Ini gara-gara apa? Hawa nafsu. Ya, parah. Hawa nafsu ini sebab dari segala kerusakan. Hawa nafsu itu. Lianna ittiba'al hawa yamna'u sahibahu min iqamatil adl. Mesti kalau tidak ada keadilan itu didasari dengan hawa nafsu. Ya. Baik. Tapi kadang ada orang yang gini, ada juga orang yang nuduh orang enggak adil. Ini juga dari hawa nafsu. Contohnya siapa? Contohnya Khawarij nuduh Nabi Muhammad tidak adil, bilang i'dil. Ya, adillah gitu. Kata Rasul, siapa yang bisa adil kalau saya dikatakan enggak adil? Nah, itu. Nah, nomor 3. Lianna ittiba'al hawa yamna'u sahibahu min suluki sirat al-mustaqim al-musil li ridha rabbil alamin. Nah, ini ngeri nih, ya. Karena ngikuti hawa nafsu bisa menghalangi orang untuk meniti jalan yang lurus yang menghantarkan kepada keridhaan Allah Rabbul Alamin. Jadi bahayanya hawa nafsu seperti itu. Jadi ngalangin orang dari mendapatkan ridha Allah. Dalilnya banyak, di antaranya adalah surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Jadi Allah jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu berada di atas syariatnya Allah. Fattabi'ha, ikutilah. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak tahu. Ya, jangan ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak tahu. Begitu. Dan ternyata banyak orang yang enggak ngerti syariat. Makanya Allah sebutkan di Al-Qur'an tuh, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia enggak tahu. Anda bisa lihat juga surat Ar-Rum ayat 7. Allah bilang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai dari akhirat. Antum bisa lihat tafsirnya. Sebagian ulama membawakan perkataan Hasan Basri. Hasan Basri
itu mengatakan tentang tercelanya orang yang ngerti ilmu dunia tapi nggak ngerti agama. Beliau bilang, wallahi, kata beliau, la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yuqallibu ala ad-dirham ala dhafrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu ayyusalli. Demi Allah, salah satu mereka sampai memiliki ilmu tentang dunia itu, sampai-sampai salah satunya itu bolak-balikkan dirham cukup dengan ini ujung jari, cukup dengan ini kuku jarinya digini-gini. Saking pandainya tentang dunia itu, dia langsung habarkan tentang nilai dari dirham ini berapanya, wazannya berapanya. Tapi sayangnya, kata beliau, wa ma yuhsinu ayyusalli, sayangnya enggak pandai sholat, sayangnya sholatnya enggak bagus. Ini banyak yang begini, akhi. Sudah lulus macam-macam dia ilmu dunia, tapi kentut enggak tahu kalau itu bisa membatalkan wudu. Sudah Masya Allah jadi pejabat, ada. Karena ngomong begini karena ada, ya. Wudu juga enggak sesuai sunnah, enggak ngerti. Kemudian mandi wajib. Nah, mandi wajib belum ngerti lagi. Padahal udah punya cucu. Ya, sebagainya kuliah di umum, terus nikah, punya anak. Gimana mandi wajibnya kalau nggak ngerti mandi wajib? Ya, sholat, asal sholat aja. Nah ini. Wa ma yuhsinu ayyusalli. Dan yang semacam ini banyak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah bilang di surat tadi apa? Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dicela sama Allah. Mereka hanya tahu yang zahir dari kehidupan dunia, tapi lalai dari akhirat. Makanya orang yang belajar ilmu agama itu kemudian ngerti agama, dikit-dikit belajar, ngerti tauhid, ya, ngerti sunnah, ngerti mana yang hak, mana yang batil. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala kasih rahmat, Allah senang. Allah inginkan kebaikan pada dia sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang dinnya, tentang agamanya, ngerti tentang agama. Jadi orang yang diingini baik di mata Allah, baik di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mau belajar agama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasul. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya itu orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar sunnah, belajar tafsir, ilmu agama. Bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang mewah rumahnya, bukan luas tanahnya, bukan mudah dari sisi dunia, tapi nggak ngerti agama. Yang diingini baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang faqih tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diingini baik oleh Allah, Allah jadikan dia faqih tentang apa? Agamanya. Ya. Jadi belajar agama terus. Dan kita belajar terus juga sama keluarganya, akhi. Ya. Kalau kita belajar mentok, nah jangan sampai anak kita nggak ngerti agama. Kita ajari anak kita. Kalau nggak bisa ngajari langsung, taruh di sekolah yang bagus. Maksudnya bagus di sini, bagus agamanya. Bukan sekedar mahal atau bukan mahal. Banyak yang tidak mahal, tapi bagus agamanya. Ya tidak. Ya, belajar sekolah. Anak-anak kita ngerti tauhid, kemudian ngerti doakan orang tua. Ini investasi yang luar biasa. Orang tua kan kalau misalkan anaknya itu soleh dan soleha, senang. Ketika dia meninggal dengan bahagia, tersenyum. Karena anaknya soleh dan solehah. Itu. Nah, sudah ya. Kita masuk sekarang ke kisah Sulaiman alaihi salam. Kisatu Sulaiman alaihi salam.
Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam alladzi a'tahu Allah azza wa jalla mulkan 'azima. Jadi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam adalah nabi yang Allah berikan anugerah berupa kekuasaan yang besar, kerajaan yang besar. Raja yang paling top, yang paling kuat, yang paling agung, paling besar adalah Nabi Sulaiman. Bala tentaranya tidak ada yang nandingi sampai sekarang. Bala tentara Nabi Sulaiman itu. Nanti kita baca ya. Qala Mujahid berkata, Malikud dunya arba'ah. Raja dunia itu yang hebat itu 4. Mu'minani wa kafiran. 2 dari orang yang beriman dan 2 dari orang kafir. Ya, ada 2 dari yang beriman, 2 dari kafir. Siapa yang 2 dari beriman? Fa ammal mu'minani fa Sulaiman ibnu Dawud wa Dzulqarnain. Yang beriman, raja yang hebat adalah Sulaiman bin Dawud dan Dzulqarnain. Dzulqarnain disebutkan di surat apa coba? Surat Al-Kahfi, ya. Ini raja yang hebat, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Kisahnya ma'ruf, Allah sebutkan di Quran. Kemudian raja ya yang terkenal juga dari kalangan kafir. Pertama Namrud bin Kan'an. Yang kedua Bakhtanasir. Ya, 2 ini. Taib. Sulaiman alaihi salam nabiyyun min anbiya'illahi alladhina auhallahu ilaihim. Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu nabi yang Allah wahyukan. Jadi Nabi Sulaiman adalah nabi. Selain itu dia juga raja yang agung. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat ke 163 ya. Ya, 163 ini hurufnya kecil sekali ya. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau dan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi Allah kasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah juga kasih wahyu kepada Nabi Nuh. Allah juga kasih wahyu kepada para nabi setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman. Disebutkan di sini Sulaiman. Demikian juga kami wahyukan kata Allah kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Jadi Sulaiman itu nabi. Wa ataina Dawud zabura, dan kami kasih kepada Nabi Dawud Zabur. Jadi Nabi Sulaiman ini nabi. Kemudian siapakah Nabi Sulaiman? Sulaiman alaihi salam min dzurriyyati Ibrahim wa huwa min al-anbiya alladzina amara Allah azza wa jalla rasulahu an yuqtada bihim. Sulaiman atau Nabi Sulaiman salah satu keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Jadi garis keturunannya nyampe ke Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan dia merupakan nabi atau salah satu nabi dari nabi-nabi yang Allah perintahkan Nabi Muhammad atau Rasulnya untuk mengikuti mereka. Nah, dalilnya antum bisa baca nanti di rumah dari surat Al-An'am ya. Di surat Al-An'am dari ayat 83 sampai 90. Ketika Allah menyebutkan para nabi itu,
Di ayat yang ke-90 Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang atau para nabi yang Allah beri petunjuk. Fabihudahum iktadi. Maka dengan petunjuk mereka, wahai Muhammad, ikutilah. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti hidayah dan petunjuknya para nabi sebelumnya. Di antaranya Nabi siapa? Sulaiman. Ya. Kemudian ni'amullah azza wa jal ala Sulaiman alaihi salam. Sekarang pembahasan tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi masih muqaddimah kita ini. Dikenalkan tentang keutamaan Nabi Sulaiman dulu. Akramallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu Sulaiman bi ni'amin 'azimah. Allah memuliakan nabinya Nabi Sulaiman dengan banyak nikmat yang besar. Wa khassahu bimazaya kanat unwanan lil 'azamati wal majd. Dan Allah khususkan Nabi Sulaiman dengan mazaya. Mazaya itu jamak maziyah. Kelebihan-kelebihan. Ya, keistimewaan. Mazaya itu artinya keistimewaan. Maziyah. Fulan lahu maziyah. Ya, jadi dia memiliki kelebihan, keistimewaan, gitu ya, maziyah. Yang menunjukkan tentang keagungan beliau, kebesaran beliau. Wa madharan min mazahiril al-mulkil azim atau al-malik al-azim atau al-mulkil azim wal jah al-kabir. Merupakan salah satu madhar, salah satu bentuk zahir, ya, dari fenomena yang menunjukkan keagungan kerajaan beliau yang besar. Dan beliau memiliki wibawa yang besar. Fakana li Sulaiman siyadatud dunya wa izzatul akhirah. Jadi Nabi Sulaiman itu menguasai dunia, pemimpin dunia. Juga beliau memiliki izah agama, izah akhirat, kemuliaan akhirat. Nah, nikmatnya apa saja yang Allah kasih ke Nabi Sulaiman? Yang pertama, a'tallahu azza wa jalla Sulaiman alaihi salam an-nubuwata wa warithahu atau warathahu al-mulk an abihi kama Daud alaihi salam fakana nabiyan malikan jami'an baina asyarafain. Ini yang pertama. Allah memberikan kenabian. Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman derajat kenabian. Jadi derajat kenabian ini adalah derajat yang sangat istimewa dari derajat yang dimiliki oleh manusia. Dan Allah wariskan kerajaan ayahnya. Nabi Daud ya punya kekuasaan dan beliau sebagai raja kan diwarisi kepada siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu sebagai nabi dan sebagai raja. Gitu juga Nabi Sulaiman sebagai nabi dan raja. Terkumpul pada keduanya dua sifat ini. Nabi, raja. Nabi Sulaiman selain dia nabi juga raja. Raja Sulaiman. Cuma yang dikenalnya Nabi Sulaiman. Raja-raja itu derajatnya dari sisi kekuatannya di bawah Nabi Sulaiman. Tentaranya dahsyat, akhi. Ya. Allah berfirman di surat An-Naml ayat 16, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mewarisi dari Dawud. Mewarisi apa? Kenabian dan kerajaan. Ya. Ibnu Katsir berkata, warathahu fin nubuwati wal mulk. Ini kata Ibnu Katsir, mewarisi kenabian dan kekuasaan, kerajaan. Wa laysal muradu warathahu fil mal. Maksud dari mewarisi di sini bukan mewarisi hartanya. Karena apa? Karena Nabi Dawud punya anak selain Nabi Sulaiman, anaknya lebih dari satu. Ya.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la nuwarrath ma tarakna shadaqah. Jadi kita para nabi itu, kata Nabi, tidak diwarisi hartanya. Jadi nabi itu kalau meninggal ada harta, itu bukan jadi warisan. Beda dengan kita. Kita meninggal punya harta misalkan, diwarisilah ke siapa? Ke anak-anak kita. Ya. Kata Rasul, ma tarakna shadaqah. Apa yang kami tinggalkan dari harta itu sebagai sedekah. Maksudnya apa tuh? Ini bedanya para nabi dan rasul dengan manusia biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq mengabarkan annal anbiya la turathu amwaluhum anhum bal takunu amwaluhum shadaqatan 'alal fuqara. Nabi mengabarkan bahwasanya para nabi itu kalau meninggal harta-harta mereka tidak dijadikan warisan. Bukan warisan buat anak-anak mereka. Tapi harta mereka itu menjadi apa? Sedekah. Jadi kalau punya rumah, rumahnya disedekahkan. Kalau punya tanah, tanahnya disedekahkan. Punya emas, emasnya bukan untuk keturunannya, tapi sedekah untuk fuqara. Beda dengan orang biasa. Orang biasa, misalkan Pak Anjas punya rumah, punya mobil, punya duit, ya 1 miliar, tapi nggak diblokir kan Pak? Ya, misalnya 1 miliar, misalkan la qadarullah meninggal, tapi mudah-mudahan umur panjang ya. Ya, ini contoh saja, akhi. Jangan takut. Orang kalau dibilang meninggal takut, ya Allah. Ya tidak. Nah, ketika meninggal, ya, itu semua jadi apa? Jadi waris. Jadi waris. Nah, inilah ya bedanya antara manusia biasa dengan para nabi. Kalau para nabi meninggal, harta-harta mereka tidak jadi waris. Ini bedanya. Ya, la nuwarrath ma tarakna shadaqah, kata Rasul. Kami para nabi itu harta-hartanya nanti kalau kami meninggal tidak jadi objek warisan. Tapi yang kami tinggal dari harta-harta kami itu sebagai sedekah, dibagikan kepada fuqara. Ya. Nah, makanya antum nih, kita semua kalau ingin harta manfaat di akhirat, segala banyak bersedekah. Ada orang kan ingin kaya di akhirat. Orang kalau betul-betul cinta sama hartanya, dia banyak sedekah. Karena apa? Hartanya dia yang hakiki adalah yang dia sedekahkan. Allah bilang, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Harta yang ada di kalian pegang di sisi kalian habis. Tapi yang di sisi Allah kekal. Orang punya 100 juta. Sedekahnya 25 juta misalkan. Dia pegang buat makan, buat macam-macam dan seterusnya, jadi 75 juta. Harta dia yang akan dia ambil nanti di hari kiamat yang berapa? Yang 25 utuh di sisi Allah. Itu hartanya. Ya, makanya kalau sebenarnya orang yang sedekah itu orang bakhil untuk dirinya, karena nanti dia dapat di akhirat itu sebenarnya, gitu. Itu orang yang pintar. Tapi kalau misalkan punya harta sia-sia gitu, meninggal, habis buat anak-anak, habis buat walaupun bagus ya buat anak-anak ya, tapi kan kadang hartanya orang yang megang itu nggak ngerti. Ya, tapi kalau anaknya soleha, masya Allah, ini masya Allah luar biasa. Tapi yang kalau punya anak nggak ngerti agama, hartanya habis begitu saja. Ya, maka ini sebagai pemikiran buat kita semua. Ya, kalau ingin harta kita ini kita ambil utuh, ya kita pikirkan sedekah kita. Saat gimana saya nggak punya harta atau belum punya harta, masih miskin,
Sedekah nggak nunggu kaya. Sekarang juga bisa. Ya. Baik. Sekarang yang kedua, sanian. Allamallahu azza wa jal Sulaiman alaihi salam mantiqat tayr wa saira lughatil hayawanat. Fakana yafhamu minha ma la yafhamuhu sairun nas. Wa rubbama tahaddatha ma'aha kama haddatha ma'a al-hudhud wan namlati mathalan. Nah, ini yang kedua contohnya. Kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman, Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman mantiqat thair. Mantiqat thair tahu? Bahasa burung. Ya. Ngerti bahasa burung. Burung ngomong apa, semua burung dia paham, ngerti. Wasair lughatil hayawanat, dan semua bahasa hewan. Oh, paling hebat Nabi Sulaiman ini. Kalau kita, akhi, baru bisa bahasa Arab, baru bisa bahasa Prancis atau bahasa Cina, bahasa Inggris, berapa tuh, udah merasa hebat. Nabi Sulaiman semua ya binatang dia ngerti, bahasa ayam ngerti, bahasa burung ngerti, ya bahasa ontak ngerti, ya kucing ngerti, dog tahu dog, bahasa anjing ngerti, semua bahasa binatang Nabi Sulaiman paham, ngerti. Gimana tuh belajarnya tuh? Tentunya dari siapa? Dari Allah. Berarti ilmu itu dari siapa, akhi? Dari Allah. Makanya kita minta ilmu dari siapa? Allah, kita minta ilmu. Allah yang ngasih ilmu. Allah buka ilmu. Berdoa sama Allah. Tapi belajar juga ya. Jangan doa tapi malas turu baik. Tidur terus ya. Nah, hebat Nabi Sulaiman nih. Sair lughat al-hayawanat, semua bahasa hewan dia paham, ngerti. Semut ngerti enggak? Ngerti, Masya Allah. Bukan nama Gufran, bukan. Ya. Ini beneran nih. Nabi Sulaiman ini. Ya. Fakana yafhamu minha ma la yafhamu sairun nas. Nabi Sulaiman paham seperti yang dipahami dengan pemahaman yang banyak manusia nggak paham, nggak ngerti, atau seluruh manusia nggak ngerti. Ya, wa rubbama tahaddatsa ma'aha, bisa jadi bahkan bisa ngomong dengan binatang itu, seperti yang telah terjadi bersama hudhud, juga semut, ya bicara tuh. Bener kalau ini Nabi Sulaiman, akhi, bukan ngarang-ngarang bahasa semut. Ya. Allah berfirman di surat An-Naml ayat 16, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mewarisi Dawud, mewarisi kenabian dan kerajaannya. Wa qala ya ayuhan nas, dan Sulaiman berkata, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Kami diajarkan bahasa burung, ya, dan diberikan anugerah dari segala sesuatu. Inna hadza lahuwa al-fadlul mubin. Sesungguhnya ini adalah merupakan karunia yang besar. Nah, baik, Isa jam berapa, akhi? Sudah masuk atau belum? 1 menit lagi. Nah, juga ada di surat An-Naml ya. Waktu An-Naml ini Masya Allah, akhi, baca surat semut. Ya, An-Naml itu kisah Nabi Sulaiman. Itu sangat menakjubkan. Nah, insyaallah kita lanjutkan dikit ba'da azan nanti ya. Tentang bagaimana Nabi Sulaiman itu paham bahasa semut, sehingga Nabi Sulaiman senyum ketika semut itu pada masuk ke sarangnya, ada yang ngomong ya. Baik, ini saja dulu, nanti habis azan insyaallah kita lanjutkan. Jadi kisah Nabi Sulaiman ini panjang. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Nah, siap-siap untuk azan, kemudian kita lanjutkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita masih muqaddimah tentang kisah Nabi Sulaiman, dan di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman paham bahasa burung dan paham seluruh bahasa binatang. Bahkan pernah berbicara dengan hudhud, juga dengan semut. Di surat An-Naml ayat 18-19 Allah berfirman, hatta idza atau ala wadin naml, sehingga Nabi Sulaiman ketika mendatangi lembah semut, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, ada namlah berkata di satu semut, ya, ini pembesar semutnya, ya, berkata, wahai para semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, tempat-tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak kalian dalam keadaan mereka tidak tahu. Jadi bala tentara Nabi Sulaiman itu mau lewat ke lembah tersebut, semut tahu, masuk kalian, ya. Maka pasukan semut itu pada masuk ke sarangnya masing-masing. Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman pun tersenyum dari ucapannya semut. Subhanallah. Ini paham Nabi Sulaiman yang semut. Kayak binatang itu, ya, ada ininya, akhi. Harus kita perhatikan binatang, jangan semau kita sendiri, ya. Ada kodok ditendang, ya. Kodok itu nggak boleh dibunuh, kan. Semua binatang, hatta anjing. Anjing nggak boleh lagi lewat dilempar. Dasar anjing nih, orang asem. Mati, dosa antum, akhi. Ya. Kecuali kalbul akur, ya, kecuali anjing gila, anjing galak. Tapi kalau anjing biasa jangan.
Antum kalau nggak suka ya sudah. Gimana kalau anjing kehausan, kasih minum boleh. Dapat pahala tidak? Dapat. Gimana memelihara anjing? Ya nggak boleh. Ada hadisnya. Kecuali anjing untuk apa? Menjaga hewan ternak, menjaga kebun, itu boleh. Dari babi hutan kan? Nah, seperti di kampung-kampung yang luas itu, ada yang melihara anjing untuk itu tujuannya, boleh. Tapi kalau hanya untuk memelihara anjing, nggak boleh. Akan berkurang satu harinya berapa kirat? Ya? Iya. Itu pahalanya kan hilang kita. Gimana kalau nggak punya pahala? Ini yang Rasulullah SAW katakan. Nah, kita lanjutkan. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Masya Allah. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Subhanallah. Nabi Sulaiman enggak sombong. Nabi Sulaiman ingat Allah. Nabi Sulaiman ketika mendengar itu langsung ingat Allah dan berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku supaya aku bisa bersyukur akan nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku bisa beramal soleh dengan amal soleh yang kau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkan aku dengan rahmatmu pada hamba-hambamu yang soleh. Nabi Sulaiman Masya Allah. Kalau sombong mestinya dia pantas sombong ya, tapi enggak sombong Nabi Sulaiman Masya Allah. Jadi gitulah ikhwan, orang semakin tahu sama Allah dia enggak akan sombong. Orang kalau tahu Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah, enggak mungkin sombong. Karena tahu semua pemberian siapa? Allah. Tapi kalau orang tidak kenal Allah, jauh dari Allah, itu jangan antum dekat karena sombong orang itu. Dan sombongnya akan menular. Orang dikasih harta dikit aja, yang jauh dari Allah, wah sombong akhi. Petang-tang peteng-teng. Ya. Seperti apa tuh? Dulu ada istilahnya celengan atau celengan. Ada yang begini. Menteng-teng terus. Kok celengan tabungan ya zaman dulu. Ya. Nah, jadi kalau ngerti Allah, orang itu enggak sombong. Kenal Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Jabbar. Nah, tapi kalau jauh dari Allah, pasti sombong itu orang. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan tentang burung hudhud. Burung hudhud ini burung kecil nih. Ketika Nabi Sulaiman lihat-lihat, enggak ketemu Nabi Sulaiman akan hudhud. Kemana hudhud nih? Ya. Enggak tahu Nabi Hud dari mana? Dari Yaman. Lihat, ada pelajaran menarik akhi. Hudhud itu binatang kecil, burung. Makanya kita jangan merasa kecil. Kita bisa bermanfaat sesuai dengan apa yang Allah berikan pada kita. Hudhud burung kecil. Tapi sebab karena perantara hudhud, satu negeri masuk Islam. Satu negeri masuk Islam. Subhanallah. Hudhud. Ya. Antum gede nih. Insyaallah manfaat untuk Islam. Apa yang sudah kita berikan, persembahkan untuk Allah, untuk Islam. Kita bertanya. Ya, kita beramal. Mudah-mudahan matinya bahagia. Nah, itu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena sayang kalau kita bahas cepat. Nanti sampai sini ya. Enggak pulpen nih. Baik, ada pertanyaan sebelum Anda tutup? Izin bertanya Ustadz. Kata Ustadz, kalau orang yang berpoligami tidak adil adalah karena mengikuti hawa nafsu. Sahih. Pertanyaannya, apakah orang yang berpoligami dan dia bisa adil dengan izin Allah? Apakah dia termasuk imam yang adil yang akan mendapat naungan di padang mahsyar? Taib, wallahu a'lam. Jawabannya, al-imamul adil yang dimaksud di hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillih. Ya, ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya.
maksudnya adalah pemimpin daulah, pemimpin bukan pemimpin rumah tangga, bukan, ya, pemimpin negeri maksudnya. Karena beda ya, pemimpin negeri itu dia memimpin semua banyak wilayah. Kalau pemimpin rumah tangga cuma memimpin istri, ya, istri satu, istri dua. Nah, itu beda dengan al-imam al-adil yang dimaksud di sini. Imam yang adil yang dimaksud di sini adalah hakim adil, pemimpin yang adil. Tapi juga bagi laki-laki yang berpoligami dianjurkan untuk adil, karena Allah perintahkan di Quran untuk adil. Kalau enggak berat misalkan adil, Allah bilang apa? Cukup satu. Kalau enggak bisa adil kata Allah, fawahida. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, fawahida, maka cukup satu. Gitu. Kemudian Rasul SAW bilang, orang yang punya lebih dari satu istri, kemudian cenderung kepada salah satu istri yang lainnya, maka di akhirat tubuhnya apa? Miring, betul. Cenderung yang dimaksud cenderung apa, ikhwan? Cenderung apa yang dimaksud? Cenderung yang dinampakkan, cenderung yang nampak, ya. Tapi kalau kecintaan di hati, senang misalkan kepada salah satunya lebih daripada yang lain, ini nggak bisa. Ya, nggak boleh kita tidak adil dalam masalah yang zahir. Misalkan nafkah, ya, istri pertama, istri kedua harus sama tuh. Nanti kalau punya anak, ya lain lagi nanti urusan hitungan anak nanti. Hitungan istri pertama dikasih misalkan sekian juta, istri kedua segitu juga. Walaupun kerja punya penghasilan harus sama. Mabit itu apa? Tinggal bermalam harus sama. Kalau sehari. 2 hari. Sepekan. Urusan teknisnya terserah. Jadi jangan yang ini misalkan yang istri pertama misalkan 6 hari, ya, istri pertama 5 hari, istri kedua sehari, boleh enggak? Adil tidak ini? Tidak adil. Atau ketemunya siang doang, adil tidak? Enggak adil. Ada kan ketemu siang doang. Jadi ada tuh ya, salah satu istrinya 5 hari, istri satunya seharinya buat istirahat, capek pusing dari istri. Nah 7 hari kan, 7 hari tuh dibagi tuh 5 hari, istri keberapa 1 hari, ya, yang 1 harinya karena pusing, aduh, ya, nah itu. Nah ini nggak adil. Yang adil itu kalau sehari, 2 hari. Tapi kalau urusan cinta yang di hati bisa adil enggak? Kalau kasih, ya, ini susah, ya, karena masing-masing punya sifat watak yang beda-beda, ya kan? Yang membuat suami itu lebih cinta atau lebih sayang karena perlakuan istri misalkan ke suaminya, itu beda. Makanya ketika antum ditanya, ini bagi yang punya 2 ya, ditanya siapa yang kau cintai atau yang lebih kau cintai, aku atau dia? Jawabnya antum apa? Kamu. Nanti kepada yang itunya juga begitu, ya, saya cinta kamu lebih, ya. Bohong saat, ya nggak apa-apa sama istri, ya, ini yang dibolehkan. Kalau ini, ya, nanti bingung tuh istri, itu cinta, ini cinta, ya suruh bingung, akhi, kan nggak tahu, salah hati, ya nggak? Tapi jangan misalkan saya lebih cintai kamu daripada dia, terus ditanya sama ini, iya lebih sana, oh yang berantakan, akhi, bubar, akhi. Ya nggak adil nih, gitu ya, ngomongnya nggak adil. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau apakah masuk ke dalam imam adil, wallahu a'lam. Tapi yang dimaksud dengan al-imamul adil adalah pemimpin, ya, pemimpin negeri, itu yang dimaksud, bukan pemimpin rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan